Anjir, gue lupa loh ada anime ini. My Hero Academia Vigilante Season 2. Sebenarnya udah tamat dari kapan tahu ya, udah selesai Season 2-nya. Dan gue baru inget, dan akhirnya gue ngelanjutin nonton lagi. Dan sepertinya dugaan gue di review sebelumnya sangat-sangat tepat. My Hero Academia Vigilante atau Boku no Hero Academia Illegal Season 2 menurut gue animenya drop. Sangat-sangat kurang, sangat-sangat tidak bisa mengikuti standar yang udah dia set sendiri. Dan ditambah dengan banyaknya hal-hal yang kayak kenapa lu buang? Buat yang belum tahu, dari kapan tahu BNH itu udah punya spin-off-nya, yaitu prequel dari My Hero Academia, yaitu My Hero Academia Vigilante, yang menceritakan kira-kira 10 tahun sebelum cerita utama My Hero Academia. Berfokus pada Koichi, seorang mahasiswa biasa yang quirk-nya aneh dan gak guna buat berantem, tapi tiba-tiba dia harus menjadi vigilante alias pahlawan tidak berlisensi. Itu adalah premis yang menurut gue keren banget, dan gue udah baca manganya, dan buat gue bagus banget. Manganya bagus banget. Lo pada pencinta My Hero Academia, lu baca. Buat lu yang gak suka sama My Hero Academia gara-gara Deku cengeng, lu baca Vigilante. Lu akan merasakan vibe yang berbeda. Season 1 buat gue sangat indah, sangat bagus, ditutup juga dengan sangat sempurna. Bukan cuma cerita, tapi juga penganimasian dari Bones yang sangat-sangat bilang, haha, we're back boys. Makanya season 1 menurut gue sangat-sangat memberikan sebuah penilaian standarisasi yang cukup tinggi. Lalu hadirlah season 2, dimulai dengan sangat kurang. Gue udah bikin first impression gue di beberapa episode, kalian bisa lihat di thumbnailnya yang kayak gini. Dan gue sempat lupa bahwa anime ini ada. Jadi jujur-jujuran aja, anime ini ketiban. Sama kayak Oshinoko season 3 ya, yang ketiban sama title-title yang lebih luar biasa seperti Frieren, JJK, Steel Ball dan lain-lain. Dan mumpung Frieren selesai, JJK selesai, Steel Ball gak muncul-muncul, gue kayak lupa gitu. Gue harusnya nonton apa ya? Terus kayak, lah iya ya, gue tahu ada banyak anime lainnya kayak Witch Alterier ya, itu gue mau nonton juga, tapi gue mau kelarin ini dulu. Sama yang satu lagi tuh Nihon apa, aduh gue juga pengen nonton. Sayangnya gue kelarin ini dulu ya, biar kelar gitu, biar kayak lega gitu kan. Karena di season 2 ini gue punya sangat-sangat ekspektasi yang cukup tinggi ya. Boleh dong gue berekspektasi, karena ada satu arc yang menurut gue penting banget, yaitu adalah masa lalunya Aizawa Sensei dan kembalinya All Might. Yang dimana sebagai fans All Might, gue pengen banget ngelihat akhirnya All Might dianimasin lagi dalam All Might bentuk prime-nya dia, bukan yang weakened state, bukan yang dia jadi School All Might atau Toshinori Yagi. Tapi gue kecewa sih Pak, jujur aja nih ya. Lagi-lagi nih silakan manusia-manusia Facebook dan komentator yang bilang bahwa Bang Eno pasti apa-apa My Hero bagus-bagus dan lain-lain. Emang hobinya membenci orang aja tanpa mau ngeriset gitu ya. Ini udah kesekian kalinya gue kecewa sama My Hero Academia, dan gue bilang bahkan sampai kayak jelek, bukan karena dia jelek ya, nggak sejelek One Friend Man gitu ya, tapi dia jelek karena dia nurunin standar dia sendiri, yaitu season 1-nya. Lu silakan nonton season 1 kalau nggak percaya bagaimana penganimasiannya, bagaimana penceritaannya, bagaimana mereka menginterpretasikan cerita manga itu, kira-kira apa aja yang mesti dimasukin, apa aja yang mesti dibuang. Ada yang dibuang di season 1, tapi yang menurut gue oke lah untuk dibuang. Tapi di season 2 buat gue animasinya B aja, sorry banget. Ini buat gue B aja, nggak spesial. Sekali lagi ya, gue membandingkannya dengan season 1. Dan kalau mau gue bandingin sama kiri kanan, JJK, Steel Ball animasinya gue nggak mau bilang bagus. Frieren tentu kebanting, tapi ini jadi biasa aja kalau dibandingkan ke mereka. Dan jadi kurang juga kalau mau dibandingkan sama penganimasian yang sebelumnya. Sekali lagi, omongan gue ini tanpa mendisrespect semua orang yang udah kerja di balik ini semua. Tapi sayang kalau mau dibandingkan, ini animasi oke bagus, tapi tidak spesial buat gue. Tapi visual buat gue ya udahlah. Buat gue seriusan ya udah, bener deh. Karena cukup sebenarnya, asalkan dua hal ini tidak buruk. Ini yang nggak bisa diobatin menurut gue. Pacing, wah gila, pacing season 2 ini kayak nggak tahu mau dibawa ke intens, mau dibawa ke bercanda, mau dibawa ke serius, mau siap-siap ya bentar lagi mau serius, atau siap-siap ya serius udah kelar kita bercandain lagi. Penonton itu belum selesai jatuh cinta sama sebuah karakter, kita tiba-tiba udah dihantam sama hal-hal yang nggak perlu amat, ngerti gak lo? Terutama di Aizawa. Menurut gue pas baca komik, gue bener-bener bisa memahami dinamika antara relationship mereka, dinamika tentang kenapa Aizawa yang dulu berbeda dengan Aizawa yang sekarang. Tapi kalau lu nonton animenya tanpa lu baca manganya, menurut gua pasti lu taunya Aizawa sama yang dulu sama yang sekarang itu sama aja. Bedanya dulu dia nggak grumpy, bedanya dulu dia nggak kumisan. Padahal di manga lu bisa dapetin satu hal yang menurut gua bener-bener bisa menjadi highlight dan lebih berasa bagaimana hidup Aizawa diubah 2 kali sama Shirakumo. Itu di anime nggak kerasa. Aizawa tuh nggak dibikin optimis, nggak dibikin ceria, nggak dibikin
apa ya, kayak yang di anime gue rasakan gitu ya. Jadi dibikin bercahaya dan ceria gitu. Enggak, Aizawa itu dibikin kayak, oh ternyata gue tetap bisa menjadi se-gloomy ini, se-diem ini, se-tidak termotivate ini, tapi gue tetap aman aja, gue tetap punya teman. Itu yang gue rasain di manga. Tapi di sini kayak tiba-tiba dibikin jadi kayak relationship-nya si Big Three itu loh, siapa, si Mario sama si Tentacle, Sun Eater sama Lemillion gitu. Padahal yang gue dapetin di manga adalah tentang gue tetap bisa menjadi diri gue karena ada si Shirakumo ini dan ada Present Mike dan ada seniornya. Wah itu dia gue mereka lebih seriusan menggambarkan Midnight dengan sangat-sangat tidak appropriate dibandingkan pacing ya. Sayang banget gitu loh. Sayang banget. Walaupun tetap sedih ya, waktu Shirakumo tetap nyemangatin Aizawa itu menurut gue tetap sedihnya dapat, cuman the feels is so much difference. Ketika gue baca manga, gue bener-bener bisa kayak emosional. Akhirnya Aizawa kerubah 2 kali sama Shirakumo ketika dia merasa dia belong, sampai akhirnya dia trauma. Jangan sampai ada murid yang kejadiannya serupa. Di anime sad, but manga much sadder. Terus bagian yang dipotong, tentu saja bagian All Might yang akhirnya bisa ngobrol sama polisi, bisa mengenalkan dirinya ke polisi dan lain-lainnya, dan bagaimana kehidupan dia dualisme antara All Might dan Toshinori Yagi itu banyak banget yang di-cut. Sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya. Like, komen, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back dan bagaimana dinamika antara si Ospid, apa sih namanya tuh, gue lupa tuh, hero itu, sama Knuckle Duster juga kurang intensitasnya. Waktu di manga tuh gila lebih intens, yang kayak anjir ini gimana cara ngelawan orang yang cepet banget, The Flash gitu ya. Again ya, karena pacingnya udah kacau balau, jadi ya makin ke belakang gue juga lihat makin kacau balau gitu. Dan gue happy banget, gue bersyukur banget. Kalau nggak salah, gue nggak tahu ini kabarnya bener, katanya ada orang Indonesia yang nganimasin All Might. Happy banget untuk ngeliat itu, keren banget All Might-nya. Sayang kurang banyak karena adegan yang dipotong sebelumnya itu. Tapi ya gue agak sedikit seneng lah bahwa All Might yang balik lagi di prime-nya, gue bisa lihat itu. Gue seneng. Tapi season 2 gak bisa membuat gue, oh dah bahagia gue, yang penting All Might itu. Gue pengennya kayak gitu, walaupun pacingnya jelek, banyak yang dikat, tapi asal All Might aja gue pengen kayak gitu. Tapi ternyata tidak ya. Apalagi Magic English Word yang entah kenapa sempat gue agung-agungkan di season 1 dan beberapa kali di My Hero Academia, ketika ada karakter yang Amerika ngomong Inggris ya, ngomong Inggris terus. Sekarang tiba-tiba aja istrinya juga ngomong Jepang gitu. Itu tiba-tiba jadi kayak, ngerti gak sih lo, jadi makin banyak hal yang gue liatin anehnya gitu, saking magicnya hilang. Gue sih pakai istilah itu ya, magic ya gitu, bagaimana kita terhipnotis untuk menikmati dan mencintai karya itu. Tapi sayangnya di season ini sebagai fans lo, gue ngomong kurang. Gue bandinginnya cuma pakai season 1 loh, belum gue bandingin ke Frieren dan JJ kalau. Tapi silahkan lu pada nonton kalau percaya. Ending season 1 bagaimana Knuckle Duster lawan anaknya sendiri itu wow banget, malam-malam dengan pencahayaan yang benar-benar luar biasa. Season 2 terlihat sepertinya budget, alokasi dana, SDM dan energi ya kebiasaan Bones difokuskan untuk My Hero episode terakhir. Dan ya mungkin itu decision bisnis yang mesti gua bilang oke sih. Tapi kan kalau dua-duanya baik, kenapa enggak? Cuman sayangnya tidak ya, cuma salah satunya. But again, appreciate buat para tim di belakang layar. Gua harap season 3 ini apakah akan langsung di skip ke arc terakhir atau masih dibawa jalan-jalan dulu. Gua harap masih banyak karakter yang harusnya lebih dalam kita pahami, kita mengerti, kita mengenal, kita paham. Apalagi hubungan antara Koichi sama Pop ini menurut gua kurang eksplorasinya, kurang dinikmati dan bikin kesemen. Karena jujur waktu gua baca manga, romance mereka berdua itu bener-bener bikin gue sampai malu-malu sendiri gitu. Padahal kan gue cuma pembaca, tapi kayak malu-malu gitu. Bahkan sampai adegan season 1 yang menurut gue ada kan oke lah, kenal lah waktu itu gue ingat, yang dimana si Pop itu meluk jaket hoodie-nya All Might Koichi itu, melihat bulan gitu kayak bukan meluk, dipakai gitu. Itu kayak romance tuh dapat, dan intinya sampai ujung pun tentang romance ini loh. Sangat lebih romance daripada My Hero. Lo ngeliat Uraraka Deku mah lewat, ini romance lebih beautiful pak, lebih indah gitu, bahkan jatuhnya lebih fancy. Nanti juga tuh ya Knuckle Duster sama siapa tuh Bakugo di sono no, yang preman yang landak itu juga ada relasi yang menurut gua masih belum terlihat dibangun dengan baik. Tapi ya semoga Bones nggak terlalu sibuk di Gachi Akuta sehingga bisa menggarap season 3 dengan sangat jauh lebih baik. Problem gua 2,
pacing sama pilihan cutting. Visual standar. Tapi kalau menurut kalian sebagai fans gimana? Apakah wah gila bagus banget atau kayak wah salah no atau mau ngamuk-ngamuk atau setuju sama gue? Silakan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Komentar hari ini datang dari video yang gue voting ya, The Anime Award 2026. Datang dari Felix Wak Wak Wak. Komentarnya Anime Awards, what's trending in the US Awards. Jadi buat yang nggak tahu, Crunchyroll Awards ini tuh ya suka dianggap sebagai tidak merepresentasikan award anime yang seharusnya, karena yang voting lebih banyak orang Amerika, karena Crunchyroll itu berfokusnya streaming platform di Amerika. Jadi ini kasus dimana Solo Leveling bisa menang Anime of the Year. Apakah tahun ini Solo Leveling akan makanin Anime Award lagi? Tapi untung ya dia nggak masuk nominasi Anime of the Year ya. Kalau nggak sih gue udah langsung males voting. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.